Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ferdi Rahmat Kurniadi dengan NIM 131240062. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah hasil laporan TTKI mata kuliah Bahasa Indonesia WI 2005 kelas 60. Yang dimana saya membahas mengenai analisis minat dan persepsi mahasiswa FTMD terhadap teknologi 3D printing dalam dunia teknik. Langsung saja. Baik, sebelumnya saya menentukan rumusan masalah berikut. Yang pertama, faktor apa yang melatar belakangi pentingnya pemahaman teknologi 3D printing dalam dunia teknik. Kemudian yang kedua, bagaimana minat dan persepsi mahasiswa FTMD terhadap penerapan teknologi 3D printing dalam bidang teknik. Kemudian yang ketiga, bagaimana dampak pemahaman teknologi 3D printing terhadap kesiapan mahasiswa FTMD menghadapi perkembangan teknologi di dunia teknik. Yang dimana tujuan itu menjawab rumusan masalah yang 3 poin tersebut, yaitu tentunya untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi pentingnya pemahaman teknologi tersebut. Kemudian juga untuk mengetahui tingkat minat dan persepsi mahasiswa FTMD terhadap 3D printing. Yang terakhir, tentunya mengetahui dampak dari pemahaman yang dimiliki oleh mahasiswa FTMD terkait dengan teknologi 3D printing di engineering gitu. Oke, langsung next. Baik, terkait dengan latar belakang, tentunya perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental di berbagai sektor, terutama dalam dunia teknik. Salah satunya ya tentunya 3D printing yang sudah dibahas di sini atau additive manufacturing. Dalam dunia teknik, tentunya 3D printing ini sudah diaplikasikan secara masif, mulai dari rapid prototyping, produksi komponen fungsional yang cukup kompleks, hingga penciptaan suatu alat-alat tertentu yang berguna di industri gitu. Seperti itu. Kemudian juga yang ingin disorot adalah subjek atau mahasiswa FTMD yang merupakan calon-calon engineer atau insinyur yang kelak akan menjadi ujung tombak penerapan dan pengembangan teknologi di industri. Tetapi mengenai pemahaman tersebut, apakah mereka sudah paham sejauh itu atau jika ingin ditinjau secara minat, apakah mereka seminat itu terhadap 3D printing? Maka dari itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memetakan minat dan persepsi mahasiswa FTMD. Baik, saya geser. Oke, yang pertama, definisi dari 3D printing itu sendiri. Ya, tentunya secara teknis itu sebenarnya additive manufacturing sudah dibahas juga, yaitu proses pembuatan objek 3D dari model digital dengan cara dia diberi seperti layer per layer, jadi lapis per lapis demikian rupa sehingga diperoleh suatu produk yang kita inginkan. Definisi ini membedakannya dari metode manufaktur konvensional atau subtractive manufacturing yang kita membuang material dari benda kerjanya gitu. Oke, langsung di next. Tentunya jenis 3D printing itu yang pertama ada fused deposition modeling, ini langsung saja saya skip penjelasannya. Kemudian yang B ada stereolithografi, kemudian yang 3 selective laser. Ya seperti itu. Oke. Untuk penerapannya tentunya banyak. Yang pertama di industri dirgantaraan, yang kedua ada dari otomotif, yang ketiga tentunya tidak kalah penting adalah dari biomedis. Nah, sebentar kameranya jatuh. Oke, terkait dengan survei mengenai penelitian ini tentunya ya melibatkan mahasiswa aktif FTMD itu sendiri, dan di mana pengambilan datanya untuk secara mudah saja menggunakan metode daring atau online yang disebarkan secara acak kepada populasi mahasiswa. Di sini yang pertama ada ketertarikan, yang dimana di sini ya tentunya kecenderungannya itu sangat tidak setuju ya. Kemudian yang secara keinginan belajar di sini sangat tidak setuju juga. Untuk relevansi akademik untuk saat ini mungkin bisa juga relevan, tapi secara data untuk saat ini tidak setuju. Untuk yang keterlibatan aktif di sini ya tentunya masih sangat tidak setuju. Untuk orientasi juga di sini masih sangat tidak setuju. Kemudian persepsi manfaat di sini ya lagi-lagi tidak setuju. Kemudian persepsi bidang relevansi bidang studi itu sangat tidak setuju juga. Persepsi dampak industri, kemudian nah di bagian di sini persepsi kemudahan. Di sini cukup dilihat di sini itu kecenderungan netral ya. Mungkin belum ada kesimpulan atau bagaimana. Maka ya kalau netral itu kan bisa iya bisa enggak gitu. Jadi ya ibaratnya dia tengah-tengah seperti itu. Kemudian untuk persepsi kesiapannya, sejauh ini cukup 50-50.
tapi kecenderungannya kalau yang di sini cukup netral seperti itu. Lalu sebenarnya faktor apa aja? Yang pertama internal, tentunya yang membuat mereka mempunyai minat yang tinggi akan 3D printing adalah orientasi karir dan relevansi praktisnya. Ya tentunya dari data-data yang ada, ya mengenai, ya secara gampangnya dari situ kesadaran akan tuntutan industri di era 4.0 berfungsi sebagai motivator intrinsik yang kuat. Kemudian eksternal faktornya yaitu seperti hands on-nya kurang gitu. Jadi secara mahasiswa melakukan pekerjaan secara langsung itu kurang. Mungkin mereka tahu tapi secara penerapan menggunakan tangan mereka secara langsung itu kurang. Seperti itu. Lalu untuk hasil surveinya tentu di sini terbukti memiliki kesiapan mental yang sangat tinggi. Dibuktikan juga dari skor ketertarikannya seperti ini. Kemudian mereka juga melihat 3D printing itu memiliki peluang yang cukup berharga, bukan sebagai ancaman. Justru ini menjadi wadah untuk belajar dan berkembang, khususnya untuk field engineering seperti itu. Untuk hasil survei sendiri, ya, meskipun demikian, potensi inovasi yang dimiliki mahasiswa tampaknya ya lagi-lagi terhambat oleh kompetensi teknis karena kurang hands-on segala macam. Yang dari situ, ya mahasiswa punya visi tentang potensi teknologi ini, tapi ya itu lagi-lagi teknisnya kurang gitu, secara intuitif juga. Maka dari situ, kondisi tersebut menuntut adanya urgensi kompetensi desain di sini yang untuk additive manufacturing. Oke, apa yang bisa disimpulkan? Yang pertama, lagi-lagi faktor utama yang membuat tingginya urgensi mahasiswa paham terkait dengan 3D printing adalah orientasi karir dan tuntutan industri. Terkait dengan minat, sudah dilihat juga bahwa 97% respon itu cukup positif dan keinginan untuk mengikuti pelatihannya cukup tinggi juga. Yang hal tersebut menunjukkan antusiasme dan motivasi internal yang kuat. Terakhir, terkait dengan pemahaman, mereka sudah cukup siap terkait dengan mentalitas adaptasi mahasiswa. Mereka melihat teknologi ini sebagai peluang, chance, inovasi, bukan ancaman yang membuat mereka itu tertindas atau segala macam persepsi negatif lainnya. Terkait dengan saran itu sendiri, ya lagi-lagi untuk FTMD disarankan untuk menggabungkan atau menyatukan materi DFAM secara holistik, secara mendalam ke mata kuliah tertentu. Bukan sebagai istilahnya pengayaan kayak tambahan doang, tapi ini justru harus ada, wajib mereka dalam artian mahasiswa itu harus tahu. Tentunya juga mahasiswa diharapkan tidak hanya bergantung pada kuliah formal yang kaku, tetapi ya lagi-lagi mahasiswa itu punya kebebasan, jadi ya diharapkan juga punya inisiasi yang tinggi dalam mencari pelatihan-pelatihan di luar. Ya lagi-lagi karena teknologi terbuka gitu, jadi ya mahasiswa bisa membuka semua kursus-kursus yang istilahnya cukup berkualitas dan ya cukup berbobot ketika diikuti, seperti itu. Baik, seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.